warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Fitri, mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video pendek ini sengaja saya buat khusus untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia di bawah bimbingan Bapak Haji Agus Nurholi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang dasar banget buat kita pahami, yaitu tentang hukum positif di Indonesia. Kita langsung saja yuk bahas bareng-bareng. Pertama, apa sih hukum positif itu? Nah, jadi secara sederhananya, hukum positif itu adalah kumpulan aturan-aturan dan kaidah yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berlaku pada saat ini di suatu wilayah negara tertentu, yang sifatnya itu mengikat serta pelaksanaannya juga dipaksakan. Kalau dikaitkan dengan Indonesia, berarti hukum positif Indonesia adalah serangkaian aturan-aturan yang sah dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia, mulai dari peraturan yang tercatat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU, peraturan pemerintahan, sampai dengan peraturan yang tidak tertulis namun tercatat keberlakuannya. Ada beberapa ciri yang membuat hukum positif ini berbeda dengan hukum lainnya. Yang pertama yaitu berlaku terbatas wilayahnya. Jadi hanya berlaku di Indonesia sesuai dengan batas kedaulatannya. Yang kedua yaitu dibuat oleh otoritas resmi. Jadi tidak sembarangan orang yang dapat membuat peraturan-peraturan hukum ini. Harus lembaga negara tertentu yang berwenang sesuai dengan konstitusinya. Yang ketiga yaitu bersifat mengikat dan memaksa. Jadi, jikalau ada salah seorang yang mungkin melanggar aturan-aturan hukum ini, nah sudah dipastikan orang tersebut harus menanggung konsekuensinya, mulai dari seperti hukum pidana ataupun ganti rugi dengan apa yang telah ia lakukan. Yang keempat yaitu dibuat untuk kepentingan bersama. Nah, jadi tujuannya dibuat peraturan-peraturan hukum ini yaitu untuk memberikan kedamaian kepada masyarakat dan memberikan keadilan yang sebagaimana harusnya didapat oleh suatu masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, sumber hukum positifnya ada dua jenis sumber besar, yaitu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Untuk yang tertulis, di urutan paling pertamanya yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ketetapan MPR, lalu pemerintahan pengganti undang-undang, lalu peraturan presiden, sampai dengan peraturan daerah, termasuk juga perjanjian internasional yang sudah kita ratifikasi. Dan untuk peraturan yang tidak tertulis, contohnya yaitu seperti peraturan hukum adat yang masih berlaku di suatu daerah atau suatu wilayah masyarakat tertentu yang nilai-nilainya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan peraturan-peraturan tinggi lainnya, yang kemudian semua itu disahkan menjadi suatu hukum yang berlandaskan dengan Pancasila. Terus, kenapa sih hukum positif ini penting banget? Jawabannya karena fungsinya yang banyak banget. Salah satunya yaitu menjadi patokan kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari, melindungi setiap hak dan asasi setiap warga negara, dan juga menjadi landasan dan pengawas jalannya hukum pemerintahan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, hukum positif Indonesia ini yaitu suatu aturan hukum yang nyata yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang bertujuannya untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih damai. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan singkat ini dapat memperluas pemahaman kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.